Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Shalom sahabat-sahabat, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pujian penyembahan. Baiklah, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Dan karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kami datang Tuhan, membawa setiap hati kami, setiap pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami percaya saat kami memuji dan menyembah Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengawali pagi hari ini bersama Engkau, karena Engkau sudah baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Kau berikan kami terus pengharapan yang baru. Kau berikan kami iman yang baru Tuhan, hari yang baru yang terus Kau dampingi, Kau cintai kami Bapa. Kami tahu Tuhan, yang menjadi kekuatan kami adalah karena Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami masih punya Tuhan, itulah membuat kami selalu kuat Bapa. Bapa, kalau pagi ini di program Selamat Pagi Sahabat, kalau ada para sahabat yang mungkin masih lemah tubuhnya Tuhan, yang masih sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tahu kesembuhan itu masih ada Tuhan, mujizat kreatif itu masih ada sampai pagi ini Tuhan, sehingga kami besok bisa beribadah Tuhan, menyiapkan untuk awal bulan September nanti Tuhan menerima perjamuan kudus. Terima kasih untuk minggu yang terakhir di bulan Agustus Tuhan, di minggu yang keempat Tuhan. Kami tahu itu semua ada karena Engkau yang mendampingi kami Tuhan. Bulan dimana kami mengalami, boleh izinkan merayakan bulan kemerdekaan negara kami Bapak. Kami tahu kami sanggup merdeka itu bukan karena pemberian dari para penindas-penindas, bukan pemberian dari para penjajah-penjajah kami, tapi kami betul-betul merdeka karena Engkau dan para pahlawan yang berjuang Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan kami akan berjuang untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berjuang untuk mengatasi kehidupan ini Tuhan. Kami tahu sampai kapanpun Tuhan Kau bawa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Berikan kami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kami akan belajar damai sejahtera yang daripada Tuhan yang seperti apa Tuhan. Pagi ini ajari kami lebih untuk percaya lagi, lebih untuk memegang tangan Tuhan, percayakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi sahabat. Pagi ini kita berjumpa lagi di acara spesial Selamat Pagi Sahabat, di mana hari ini kita bukan hanya menonton, bukan hanya melihat secara pasif, karena kita ini interaktif saudara. Saya menyebutnya komsel udara, sel grup udara, sehingga Anda bisa menyampaikan permohonan doa di kolom komen ataupun live chat. Kalau Anda khawatir di live chat bisa hilang, Anda bisa ketik di kolom komen sehingga kami akan bantu doa Anda. Dan juga saudara, kalau Anda ingin kesaksian, Anda juga bisa bersaksi di kolom komen. Anda juga bisa hubungi handphone hotline yang tertera di layar YouTube Anda di Sekretariat GPI Lantera. Dan kami tahu kita semua bisa kuat karena kita masih punya Tuhan. Yang setuju katakan yes. Oke, pagi ini izinkan saya sharing saudara. Saya akan bacakan buat Anda di Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan berikutnya dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, berulang kali kita belajar, kita sharing, kita diberikan sebuah pengertian bahwa apa yang ditawarkan dunia itu berbeda dengan apa yang kita alami dalam Kristus, saudara, melalui roh dan firman-Nya. Yang ditawarkan dunia itu bisa palsu, saudara, bisa bias, itu hanya fata morgana. Tapi kalau Anda mendapatkan damai sejahtera dari Kristus, maka akan mengalami hal yang luar biasa. Anda akan mengalami sukacita luar biasa. Lah pagi ini kita belajar dari Yohanes 14 ayat 27 bahwa Tuhan Yesus itu ternyata pribadi yang banyak sekali memberi di dalam hidup kita, saudara. Sebelum kita memutuskan memberi waktu kita buat Tuhan dalam pelayanan,
sebelum kita memberikan tenaga kita, mungkin harta kita dalam pelayanan, kita harus sadar dari ayat yang singkat ini, ternyata Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang banyak sekali memberi dalam hidup Anda dan saya. Nah, salah satu pemberian Tuhan adalah Dia memberikan damai sejahtera, saudara. Nah, izinkan saya pagi ini untuk sharing supaya Anda dan saya bisa betul-betul mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan, bukan yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, ada 3 jenis yang saya catat dari damai sejahtera Kristus, saudara. Yang pertama adalah damai sejahtera ini memberikan Anda dan saya sebuah keyakinan yang kuat akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi buat Anda. Damai sejahtera yang pertama kali, jenis yang pertama yang dari Kristus adalah damai sejahtera yang kita dapatkan. Damai sejahtera ini memberikan kita keyakinan yang kuat akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saya menyebutnya dengan kata lain spiritual peace, kedamaian spiritual, saudara, kedamaian rohani yang kita dapatkan. Mari kita lihat dasar imannya. Kita buka di Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Mana ada sih saudara kita tuh hidup dalam kebenaran 100%? Nggak ada. Kita pasti akan melakukan banyak kesalahan. Dan dari banyak kesalahan itulah kita belajar, saudara. Kita evaluasi. Oh, yang ini aku salah ya. Sehingga aku menemui banyak kegagalan ya karena diri saya sendiri. Oh, yang ini Tuhan tidak suka. Sehingga aku diizinkan untuk belajar dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain. Nah, di Roma 5 ayat yang pertama, itu sudah dikatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, spiritual peace ini bisa timbul oleh karena Anda dan saya percaya bahwa Anda dan saya itu dibenarkan. Katakan sama-sama dengan saya, ketik di live chat, ketik di komen, saya dibenarkan. Amin, saudara. Ulangi saya lagi, saya dibenarkan, gitu kan. Spiritual peace ini timbul oleh karena kita percaya Anda dibenarkan, saya dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Nah, damai Kristus jenis yang ini, jenis spiritual peace ini, memberikan kita itu jalan masuk untuk memperoleh kemuliaan Allah, saudara. Ingat, kalau kita tidak bisa berdamai dengan Allah, maka hidup Anda tidak akan pernah bahagia, saudara. Bahkan dengan Allah. Di contoh yang paling gampang di dunia saja, kalau orang tidak bisa rukun dengan papa mamanya, dengan keluarganya, dengan anaknya, itu saja Anda merasa kemerungsung. Berapa banyak kita lihat di dunia ini, saudara? Kalau kita itu gegeran terus sama orang tua kita,
Walaupun mungkin belum tentu Anda salah gitu kan. Karena paradigma berpikirnya berbeda. Karena rentang usia kan jauh. Pola berpikirnya berbeda. Tingkat pendidikan berbeda. Tapi semua orang tua yang normal pasti pengen anaknya bahagia. Kecuali kalau orang tuanya sudah nggak normal, saudara. Kalau Anda memutuskan sesuatu, misalnya nih, dilarang pacaran, kamu nggak boleh pacaran sama itu, karena bla 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 bla. Anda langgar aja, apalagi sampai kawin lari. Pertanyaan saya, apakah Anda bahagia, saudara, kalau nggak dapat restu? Ya kan? Lah ini kita berhubungan dengan Allah, saudara. Dimana nih berhubungan dengan semua kehidupan kita, keseluruhan kehidupan kita, saudara. Itulah kenapa damai Kristus jenis ini, spiritual peace ini, memberikan Anda dan saya tuh jalan masuk, saudara, untuk memperoleh kemuliaan Allah. Dimana kemuliaan yang telah hilang karena dosa Anda dan saya, itu dikembalikan hidup dalam kutuk, dijadikan hidup dalam berkat, saudara. Itu yang membuat Anda itu dikembalikan oleh pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, saudara. Nah, saat Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa melalui kemuliaannya di kayu salib, maka Roh Kudus membebaskan kita dari rasa bersalah, dari rasa malu, dari rasa takut akan penghukuman Allah yang kita lakukan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Itulah kenapa kalau kita punya keberanian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita punya keyakinan bahwa Allah akan menjawab doa-doa kita, itu karena kita berkenan kepada Dia. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 23, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 23. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Itulah kenapa kalau orang bersalah, Anda bisa bohongin banyak orang. Seakan-akan Anda benar. Anda bisa tutupi dengan banyak drama. Seakan-akan Anda yang paling benar. Padahal belum tentu Anda benar, gitu kan. Tapi Anda nggak bisa membohongi diri Anda sendiri, bukan? Anda nggak bisa menghindar banyak tuduhan dari diri Anda sendiri, bukan? Nah, itulah kenapa 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan ayat 22 dikatakan apa? Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, dikatakan apa, saudara? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Anda mau lari ke ujung dunia manapun, selama Anda tidak izinkan Yesus Kristus
mengambil alih semua kesalahan Anda dan saya. Izinkan Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Anda terus memohon ampun, minta untuk diampuni melalui Kristus Yesus. Saudara. Percaya akan nama Yesus Kristus, maka hatimu dan hatiku akan diubahkan. Yang juga katakan amin. Saat hati itu dirubahkan, saat hati itu sudah tidak menuduh kita lagi, maka Anda akan berani punya kepercayaan, berani percaya untuk mendekati Allah. Dan di ayat 22 sudah saya jelaskan, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera jenis ini, saudara, spiritual peace, harus dipelihara dengan melakukan persekutuan dengan Roh Kudus. Bagaimana dengan damai sejahtera jenis yang kedua, saudara? Yang kedua, damai sejahtera ini menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Kalau saya boleh tulis dalam bahasa lain, menghasilkan emotional peace, kedamaian emosional, saudara. Saya akan ulangi lagi yang pertama kali kita baca di Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dan dikatakan, baca yang keras, 2-3, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar itu berbicara tentang damai sejahtera yang menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Ini yang namanya emotional peace, saudara. Tuhan Yesus pribadi yang banyak sekali memberi dalam hidup Anda dan saya, salah satu pemberian Tuhan adalah Dia memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera Kristus ini berkuasa melenyapkan semua kegelisahan dan kegentaran, sehingga Anda bisa hidup dengan tenang dan damai. Itulah kenapa minggu lalu saya cerita, kalau hidup Anda selalu dekat pada Tuhan, kemanapun Anda berada, halangan sebanyak apapun, ancaman seberat apapun, Anda akan terus mendapatkan damai sejahtera, saudara. Karena pemberian Tuhan itu adalah salah satunya memberikan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera dari Tuhan, dari Kristus itu berkuasa menguasai Anda dan saya, itu melenyapkan semua kegelisahan dan kegentaran, sehingga kita tuh bisa hidup tenang dan damai dan tentram. Yang setuju katakan, saya mau. Ketik di live chat, saya mau. Amin. Nah, damai sejahtera jenis kedua inilah yang namanya emotional peace. Kalau Anda lihat di jalan ada orang marah-marah, berulang kali saya coba belajar dari peristiwa-peristiwa yang konyol-konyol. Lihat orang marah, dulu saya juga pemarah. Saya lihat apa yang membuat orang itu marah. Karena sejak berangkat, sejak dia itu ketemu dengan masalah, dalam hidupnya nggak ada emotional peace, saudara. Itulah begitu kena sulutan sedikit aja, kena masalah dibuat diganggu orang, masalah-masalah yang ngageti, yang tiba-tiba lewat, meledak, langsung meledak, diwer. Kenapa? Di sini sudah nggak enak, sudah kemerungsung, berangkat itu sudah nggak damai sejahtera. Tinggal ditambahi sumbu sedikit aja langsung pecah, saudara. Kayak mercon tuh mercon
apa yang sumbunya pendek-pendek itu, sedwer gitu kan. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 15 ngomong apa? Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus, perhatikan, memerintah dalam hatimu. Bukan damai sejahtera kita atau kedagingan kita. Kolose 3 ayat 15 ngomong apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Terus berikutnya dikatakan apa, saudara? Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan berikutnya apa? Bersyukurlah. Mau ngalami sakit penyakit yang diizinkan Tuhan, sudah didoakan, belum sembuh-sembuh. Minggu lalu saya berarti 2 minggu lalu saya sharing tentang permukaan Tuhan, saudara. Ada duri dalam daging yang kita diizinkan ngalami, seperti Rasul Paulus. Besok Anda ke gereja, di kebaktian pagi saya akan lanjutkan bagaimana mengalami permukaan Tuhan yang bagian kedua. Saat kita mengalami permukaan Tuhan, saudara, izinkan damai sejahtera itu terus memerintah dan berkuasa dalam hati Anda dan saya, karena itu keinginan Tuhan. Mengucap syukur. Kolose 3 ayat 15 dikatakan apa? Dan bersyukurlah. Tuhan ingin damai sejahtera Kristus memerintah dan berkuasa dalam hati Anda dan saya. Damai sejahtera jenis ini sebagai ukuran bahwa Anda dan saya hidup sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan yang mau katakan, saya mau. Karena di Kolose dikatakan, memang hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Anda mau marah, mau meledak, ingat baik-baik, perintahkan hatimu, aku ini hidup karena Tuhan. Ngapain marah-marah? Marah-marah nggak menyelesaikan solusi. Apalagi marah sampai berbuat dosa. Lah ngapain, saudara? Kemarin hari pulang gereja, hari Minggu, saya lunch sama istri dan anak saya. Saya ke mall, saya lunch, terus ada orang itu tiba-tiba merangkul pundak saya. Kok Gustav masih ingat sama saya? Kaget saya, saudara. Saya lihat wajah yang berbeda sekali dari yang 2 tahun saya temui. Masih muda loh, saudara. Itu masih muda, jauh di bawah saya, belum nikah, saudara. Teman kuliah saya, saudara. Saya sebutkan nama dia sambil saya berkata, benar gak ya namanya ini ya? Saya sebutkan, ini ya, iya betul. Saya lihat, kelihatan banget kalau stres. Saya izinkan dia duduk di sebelah saya ngomong, gimana kabarnya? Saya habis putus sama pacar saya, Pak Ustaz. Berapa lama putusnya? Baru 1 minggu. Oke, kalau emang Tuhan izinkan nggak apa-apa gitu kan. Kamu masih ke gereja? Saya sudah nggak gereja-gerejaan. Waduh. Kalau sampai Anda punya masalah, saudara, apalagi itu masalah pacar, masalah pasangan hidup, masalah kehidupan, masalah pekerjaan, dan Anda berkata, saya sudah nggak gereja-gerejaan, saudara, saya beritahu, sanggupkah kita hidup move on, menjalani kehidupan mendatang tanpa Tuhan? Saya peluk dia, saya ngomong dia gini, ya enggak apa-apa, habis putuskan mesti butuh waktu untuk
mencerna dan menghibur. Tapi datanglah ke gereja. Ya, Kak Gustaf. Akhirnya dia pamit karena dia belum selesai makan dan tuh restoran cukup ramai. Takutnya makanannya dia nanti diringkesi sama pelayannya. Akhirnya dia duduk ke tempat semula. Dan saat itu saya berpikir dan merenung. Kenapa bisa begitu jauh hanya dalam waktu 2 tahun yang lalu? Yang tadinya dulunya masih segar, masih muda, belum menikah, pelayanan sekolah minggu, pacarnya dan dia pelayanan sekolah minggu, tiba-tiba hanya karena putus, tidak gereja-gerejaan, saudara. Itulah kenapa izinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah, berkuasa dalam hati Anda. Kalau sampai Anda mengalami masalah, Anda berpikir, bisa jadi masalah ini terjadi, itu yang terbaik buat saya. Benar kan, saudara? Kalau kita berpikirnya dari sudut pandang yang berbeda, yang dari arahnya Tuhan, kalau Tuhan izinkan, apalagi sama-sama pelayanan dan putus, bisa jadi itu yang terbaik, saudara. Itulah kenapa damai sejahtera jenis ini, emotional peace, itu Anda hidup sesuai dengan panggilan dan kehendak Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan karena masalahmu, saudara. Dalam bahasa Ibrani, damai sejahtera adalah shalom. Anda sudah sangat mengenal kata shalom. Shalom artinya lebih daripada sekedar berakhirnya sebuah pergumulan, berakhirnya sebuah pergulatan hidup. Lebih daripada itu, saudara. Saat Anda dan saya diizinkan mengalami hancur hati, Tuhan memberikan Anda dan saya damai sejahtera yang menguatkan dan menghiburkan. Amin. Saat Anda mengalami kebingungan dan kalut, bingung mau melakukan apa, kalut, stres, kayak benang ruwet campur tir lagi, Tuhan memberikan damai sejahtera yang memberikan hikmat dan tuntunannya. Ngudari benang ruwet ini dimulai dari mana ya? Dikasih hikmat, saudara, dikasih tuntunannya. Nggak ada masalah tanpa solusi. Amin, saudara. Amin, amin. Kalau Anda dikuasai rasa malu dan rasa bersalah, karena Anda sudah melakukan kesalahan fatal, Anda merasa malu dan merasa bersalah, saudara. Tuhan memberikan Anda damai sejahtera yang mengampuni dan memulihkan. Anda akan merasa, aku sudah diampuni dan dipulihkan. Maka Anda bisa melayani Tuhan dengan plong, saudara. Kemanapun Anda berada, Anda bisa plong. Karena Anda sudah diampuni dan dipulihkan. Yang mau katakan, yes. Saat Anda dikuasai rasa takut, gentar, khawatir, besok ki piye yo? Anakku engko piye yo? Pelajaran iki ra iso, pelajaran iku nilainya kurang, iki kurang, iku kurang, engko piye yo? Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Khawatir akan masa depannya. Waduh lah, saya ini sudah mulai lanjut usia. Anak saya nanti gimana ya, Papa? Kok masih tergantung sama saya? Nilai di sekolahnya kurang baik. Ini gimana nanti hidupnya ya? Bisa kerja di mana? Minggu lalu istri saya cerita, yang kamu inget enggak? Anak yang waktu kita main di perumahan ini, waktu kita main anaknya pulang sekolah pakai antar jemput, ada engkongnya ngomong gini. Ini saya kasih bahasa aslinya, saudara, bahasa Jawa, karena kan saya orang Semarang kan.
Dan saya ngirukkan omongan ngongnya kepada cucunya. Anaknya baru pulang nih dari sekolah. Ulanganmu, katanya. Bahasa Indonesianya, gimana ulanganmu? Bisa kong. Anda tahu jawaban kongnya apa? Iso po, koyok iso. Kowe kira iso apa-apa? Saya bahasa Indonesia kan saudara. Bisa apa? Kayak kamu kok bisa? Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Masih inget yang kata istri saya? Ya masih inget. Wong anaknya masih sekitar SMP kok. Atau SMA. Soalnya pakai celana pendek sih waktu itu. Kamu tahu nggak? Aku ketemu sama anaknya. Aku nggak nyangka kalau itu adalah anaknya. Karena orang tuanya kita kenal baik, saudara. Ngelamar di sebuah perusahaan. Kebetulan perusahaan itu yang handle konsultannya kami, saudara. Ngelamar di perusahaan. Badannya bungkuk. Kurus kering. Celana sampai gedomboran, bajunya kayak orang antik. Pada waktu dites, hasil tesnya bagus, bisa. Tapi natap mata nggak berani, kurus kering. Usianya berapa kamu tahu yang kata istri saya? Di atas 30. Waktu saya baca CV-nya, ada nama orang tua yang saya sama kamu pernah main ke rumahnya, di mana aku masih ingat engkongnya ngomong apa sama dia, sama cucunya. Kowe iki apa iso? Dan kenyataannya setelah engkongnya meninggal, anaknya jadi kayak gitu. Mau bagaimana diterima kerja katanya. Tapi hari itu, waktu istri saya cerita tuh nangis ya. Saya tanya, kamu nangis kenapa? Kan kamu nggak tahu orangnya yang. Kalau kamu ketahuan, kamu pasti nangis. Kamu nggak nyangka, gara-gara dihina sama kakeknya, jadi orang kayak gitu katanya. Sudah. Kalau Anda bisa lihat hasil didikan orang yang tidak mengenal Kristus, bahkan seorang kakek yang sudah bisa dibilang harusnya bijaksana, selalu menghina cucunya kayak gitu. Hasilnya cucunya sampai kayak gitu, saudara. Usia 30 lebih, belum menikah, minder setengah mati ya. Hari ini saya dorong Anda, saudara, punyalah emotional peace yang benar, saudara. Damai sejahtera yang membuat orang itu punya kekuatan. Jangan menjatuhkan orang jadi kebiasaan, saudara. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk melenyapkan kegelisahan dan kegentaran, sehingga Anda dan saya bisa hidup tenang dan tentram. Yang setuju katakan yes. Yang ketiga, yang terakhir, jenis damai sejahtera apa, saudara? Dari Kristus. Damai sejahtera yang memberikan Anda dan saya kemampuan untuk hidup berdamai dengan siapa saja. Saya menyebutnya relational peace. Relational peace, karena mampu hidup berdamai dengan siapa saja. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka hubungan kita dengan orang lain pun akan semakin kacau. Anda di mana-mana dijauhi orang? Anda di mana-mana dibenci orang? Dihindari? Jangan-jangan hubungan kita sudah semakin jauh dari Tuhan, saudara. Sebaliknya, semakin Anda dan saya dekat dengan Tuhan, Anda akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Maka hubungan sosial Anda
akan membaik, saudara. Amsal 16 ayat 7 ngomong apa? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun, perhatikan baik-baik, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tuhan bukan Tuhan yang suka cari gara-gara, saudara. Tuhan bukan Tuhan yang suka ngadu domba sana sini. Justru Amsal 16 ayat 7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya nggak bisa bayangkan yang orang katanya membela agamanya malah menjadi teroris, membunuh banyak orang, itu adalah jalan Tuhan. Saya harus ngomong sing sebelah endi, gitu kan. Yang sebelah mana, gitu kan. Anda akan memiliki hubungan yang kuat kepada sesama Anda, seperti kepada pasangan Anda, anak-anak Anda, saudara Anda, baik saudara kandung maupun saudara dekat dan saudara jauh, para sahabat Anda, dengan cara Anda harus membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan Yesus, Sang Raja Damai, yang setuju katakan yes. Lukas 2 ayat 14 ngomong apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Perhatikan, yang berkenan kepadanya. Dasarnya harus benar, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Anda senangnya gegeran? Senangnya cari musuh? Tanda tanya besar. Apakah Anda semakin jauh dari Tuhan? Ataukah Anda semakin dekat dari Tuhan? Kalau Anda semakin mendekat dari Tuhan, maka hubunganmu akan diperbaiki oleh sesamamu. Yang paham katakan yes. Ketahuilah bahwa Tuhan ingin memberikan Anda 3 jenis damai sejahtera atas hidup Anda dan saya. Yang pertama, masih ingat? Spiritual peace. Yang kedua, emotional peace. Yang ketiga, relational peace. Damai di bumi bukanlah mimpi yang tidak terjangkau, sebab damai di bumi adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Tutup Alkitabmu, angkat hatimu pada Tuhan, bahwa perenungan pagi ini, Sabtu pagi ini, untuk memulihkan hati, jiwa, dan roh Anda. Siapkan untuk besok kita datang ke gereja. Satu pujian. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
alasan yang membuat kami terus hidup Tuhan. Kami tahu banyak dasar-dasar kami mulai dikuatkan. Pondasi-pondasi yang dulu rapuh Tuhan, yang kami bangun dengan pola pikir yang salah, dengan didikan yang salah, dengan paradigma berpikir yang salah. Kau ganti dengan pondasi-pondasi yang benar, yang kuat. Kami tahu semua yang kami lakukan harus sumbernya daripadamu Tuhan. Terima kasih untuk hikmat-Mu akan damai sejahtera yang kami pelajari pagi hari ini. Dan kalau pagi ini Tuhan, ada sahabat GBI Lantera yang mulai sadar bahwa ternyata hidupnya tidak ada damai karena kesalahan terbesar ternyata adalah dirinya sendiri. Pagi ini, kalau engkau merasa bahwa yang membuat engkau tidak pernah naik tinggi, menaiki tangga yang dari Tuhan menuju ke atas, karena mungkin mulutmu sendiri, karena mungkin sikapmu sendiri yang menghambat engkau, karena mungkin hatimu sendiri yang menghambat engkau. Pagi ini izinkan saya berdoa buat Anda. Bapak, pagi ini sadarkan kami Tuhan. Terima kasih atas apa yang sudah kau sadarkan pagi ini, atas apa yang sudah kau berikan hikmat pagi ini, sehingga kami mau Tuhan, mau bertobat dan berubah, mau mendekatkan hati kami kepada Tuhan, sehingga apa yang menjadi tujuanmu Tuhan, rencanamu dalam hidup kami terjadi dalam nama Yesus. Kalau pagi ini saudara, kalau Anda punya hubungan yang kurang baik dengan keluargamu, punya hubungan kurang baik pada orang tuamu, dengan mertuamu, punya hubungan yang kurang baik kepada istrimu atau anakmu atau suamimu, pada sahabatmu, atau mungkin pada calon pasangan hidupmu, pada pacarmu. Kalau kau ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, biarlah langkah pertama yang harus kami lakukan adalah bawa hati kami melekat padamu Tuhan. Ajari kami dengan tuntunanmu apa yang harus kami lakukan kepada pasangan hidup kami, anak kami, orang tua kami, mertua kami. Ajari kami punya hati yang mampu merendah, hati yang mampu berkata maaf walaupun mungkin kami tidak bersalah, hati yang mampu memberi dengan belas kasih walaupun mungkin kami sudah terlalu banyak sakit dan disakiti. Pagi ini Tuhan, kau berikan kami damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang melampaui segala akal, baik dalam kehidupan spiritual, emosional kami maupun relasional kami Tuhan. Kami tahu kau mau pulihkan kami dari 3 ini Tuhan, 3 jenis damai sejahtera dari Kristus. Pagi ini saudara, izinkan saya berdoa berkat untuk Anda. Angkat kedua tanganmu dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saya dan Anda keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, yang dibentuk Tuhan, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman, amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Selalu setiap kali Anda mendapatkan hikmat, mendapatkan rema dari Tuhan, firman Tuhan, renungkan itu pagi, siang, dan malam, dan lakukan sungguh-sungguh, maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Selamat pagi sahabat. Hari Sabtu depan. Besok pagi kita ketemu dalam ibadah dengan tema mengalami permukaan Tuhan bagian yang kedua. God bless.